Saking bagusnya Vivo X300 Ultra, video ini direkam dan diedit menggunakan smartphone ini. Kamera adalah hal utama yang membuat smartphone ini spesial. Kita bahas satu-satu. Pertama adalah kamera utamanya. Dibanding varian Pro, kamera utama X300 Ultra ini tuh upgrade jadi 200 megapiksel. Pakai sensor Lithia 901 yang ukuran sensornya sedikit lebih besar. Ukuran sensor yang lebih besar ngasih beberapa kelebihan. Yang pertama adalah kamu dapat bokeh optical yang cakep walaupun nggak pakai mode portrait. Hal ini bikin foto objek yang deket kayak di foto menggunakan kamera profesional. Lihat aja, foto inhaler dari Thailand ini udah kayak foto produk. Kelebihan yang kedua, resolusi yang sudah 200 megapiksel ini juga bisa kamu maksimalkan resolusinya untuk dapat foto yang jauh lebih detail lagi. Kelebihan yang ketiga, foto low light yang bagus banget. Warna tuh pop out dan hasil foto terlihat lebih terang dan lebih menarik dari kondisi aslinya. Tapi ada satu hal yang bikin saya kaget sebenarnya. Dynamic range dari smartphone ini. Jadi smartphone ini punya mode bulan. Ya saya tahu ya. Itu kan bukan hal yang baru. Mungkin smartphone lain juga punya mode bulan. Cuman bedanya dia bisa nggak terlalu ngezoom. Ada pilihan lah, mau bulannya nggak terlalu deket juga bisa. Tapi bukan ini yang bikin saya kaget. Kalian tahu nggak kenapa Android punya khusus mode foto buat moto bulan? Karena sejatinya bulan tuh sebenarnya terang banget dan sekitarnya itu gelap banget. Mungkin mata kita bisa lihat bulan dengan baik dan suasana malamnya juga terlihat. Tapi kamera HP biasanya nggak bisa. Bulan selalu jauh lebih terang daripada lingkungan sekitar, jadi kamu nggak bisa foto bulan bersamaan dengan lingkungannya. Cuman HP ini tuh bisa. Bukan bisa ding, hampir. Coba lihat deh. Lingkungan malamnya bisa ke foto, tapi bulannya juga hampir dapet. Buat saya ini keren banget dan saya nggak pernah nemu ada smartphone lain yang bisa melakukan ini juga. Catatan yang harus diperhatikan di kamera utama Vivo X300 Ultra adalah kini ekivalennya itu di 35 mm. Beda sama smartphone lain yang biasanya di 24 mm. Yang artinya gambar dari kamera utama tuh bakalan agak lebih zoom sedikit. Buat yang ngerti kamera tentu udah tahu ya alasan kenapa pakai 35 mm. Tapi buat yang belum tahu, saya izin ngasih tahu dikit. Sebenarnya 35 mm itu ngasih perspektif foto yang lebih mirip sama apa yang mata kita lihat. Distorsi juga lebih minim, jadi bakalan ngasih hasil foto yang terlihat lebih natural. Dan kalau dipakai buat portrait juga jadi nggak aneh hasilnya. Yang mungkin akan jadi masalah atau butuh penyesuaian adalah muscle memory kita. Karena udah terbiasa pakai kamera utama yang 24 mm, kalau lihat objek tuh kayak udah tahu gitu jarak yang pas buat mulai angkat kamera dan ambil foto. Kalau pakai X300 Ultra tuh saya sering banget kedeketan gitu dan harus mundur 2 langkah terus dari tempat semula. Mungkin overtime ini tuh nggak akan jadi masalah ya, tapi saya udah seminggu pakai HP ini dan masih aja suka salah. Ya manusia tempatnya salah memang. Lagi santai aja di pinggir kali, tuh ditemenin sama broku ini. Kayak bapak-bapak ini. Diem, ngeliatin kali. Sama nih kita. This is my bro. My bro. Makasih ya bro. Sekarang kita ke kamera yang kedua, yaitu ultra wide. Saya pengen bahas kamera ultra wide-nya dulu. Karena biasanya lensa ultra wide itu tuh kayak apa ya, sebagai pelengkap aja. Dibutuhkan di kondisi tertentu, walau nggak selalu dipakai. Tapi di Vivo X300 Ultra ini tuh berbeda. Selain punya resolusi 50 megapiksel yang bisa ngasih foto ultrawide yang terlihat tajam, kamu juga bisa lebih leluasa pakai ultrawide di kondisi malam karena ukuran sensor yang besarnya ini bikin hasil foto ultrawide di malam hari masih terlihat minim noise. Lihat deh, cakep-cakep kan hasil foto ultrawide-nya? Hal ini bisa didapatkan karena upgrade di lensa ultrawide ini tuh nggak kaleng-kaleng. Ukuran sensor ultrawide-nya naik lebih dari 2 kali lipat jika dibandingkan sama X300 Pro. Kamera ketiga, 200 megapiksel periskop telefoto kamera dengan optical zoom 3,7 kali. Punya optical zoom segini memang nggak terdengar seksi ya. Tapi kalau ngomongin hasil zoom jauh, smartphone ini tuh masih jadi salah satu yang terbaik. Ada satu hal sih yang mungkin harus jadi catatan. Sangat terlihat kalau AI-nya tuh membantu hasil foto zoom jauhnya menjadi lebih baik.
Tapi kalau di-push terlalu jauh dan objeknya tuh makhluk hidup, kadang jadi aneh hasilnya. Saya ngelihat lensa periskop telefoto dengan zoom optical yang tidak terlalu jauh ini malah lebih banyak fungsinya ketimbang yang optical zoomnya jauh-jauh. Terutama untuk foto-foto portrait. Wah, menyenangkan sekali foto-foto portrait menggunakan lensa ini. Karena hasilnya kayak udah pasti selalu bagus dan rapih. Apalagi buat foto kaum hawa. Soalnya detail pori-pori wajah itu tuh kayak langsung dikasih beautify yang terlihat natural. Buat makro telefoto juga juara. Jadi sebenarnya Vivo X300 Ultra ini punya rasio makro yang baru, yaitu di 3,4:1. Sebagai perbandingan, X300 Pro itu di 2,7:1. Emang apa sih ngaruhnya angka ini? Jadi dengan rasio 3,4:1 itu kamu dapet pembesaran yang lebih baik. Ini akan sangat kepake buat dapetin detail dari objek yang kecil kayak serangga atau bahkan lensa mata. Ini adalah mata anak saya yang saya foto tanpa bantuan lighting apapun. Hanya sinar matahari aja dan hasilnya buat saya cukup mind blown. Kayaknya chipset khusus Vivo Pro Imaging Chip VS1 Plus ini punya andil besar di sini. Dan karena resolusi periskop telefotonya ini tuh udah 200 megapiksel, kamu juga bisa pakai resolusi full 200 megapiksel untuk bisa dapetin detail yang jauh lebih bagus. Punya kombinasi dari ketiga kamera ini membuat foto-foto tuh terasa mudah. Jepret sana hasilnya bagus, jepret sini hasilnya lebih bagus. Untuk objek bergerak juga sangat mudah ditangkap dengan menggunakan mode snapshot. Dia tuh punya autofocus tracking hingga 60 fps. Jadi mau foto objek bergerak tuh bukan masalah. Ini komodo. Di badannya ada daunnya coy. Kok bisa gitu sih? Kamera terakhir, kamera depannya. Sejujurnya saya nggak merasakan ada upgrade di sini. Hasil kamera depannya menurut saya punya kualitas yang sama kayak X300 Pro. Sama-sama bagus hasilnya. Dan kalau dipakai buat potret selfie juga oke. Kalau lihat di spesifikasinya, bukaan lensanya malah lebih kecil, jadi f2.4. Secara teori sih hasil foto bisa lebih tajam, tapi pas low light jadi lebih jelek. Cuman sekali lagi, saya nggak lihat ada perubahan di hasil kamera depannya. Buat saya masih bagus hasilnya. Foto udah, sekarang mari kita bahas videonya. Sebenarnya kalian dari tadi ya lihat hasil video dari smartphone ini. Kadang di kamera belakang, ya kadang di kamera depan. Mostly kamera depan sih, karena ya biar gampang ya pas lagi roll seperti ini. Saya juga merekam video ini tuh di resolusi 4K 60 fps. Jadi kalian bisa lihat lah kualitas kameranya ini tuh seperti apa. Ketika merekam menggunakan kamera depan di resolusi ini, kamu tuh bisa ganti ke kamera belakang dan tetap merekam ya. Cuman seperti biasa, ketika pindah akan ada bagian yang terpotong, nggak seamless pet langsung ganti gitu. Dan tetap merekam. Ada jeda sedikit, jadi hati-hati kalau mau pindah kamera antara kamera depan dan kamera belakang. Contohnya nih, kalau misalnya saya nyanyi ini ya. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu. Tuh kan, kepotong kan? Jadi harus hati-hati. Jadi pas mau pindah, stop dulu, pindah, lanjut lagi. Untuk kamera belakangnya sendiri udah bisa merekam di resolusi 4K 120 fps dan 8K 30 fps di semua lensanya ya. Dan tentu saja kamu tuh bisa ganti-ganti lensa ketika kamu sedang merekam di resolusi berapapun. Karena memang di antara ketiga lensa ini sudah tidak ada ini ya, nggak ada ketimpangan gitu. Kamera utama, telefoto, dan ultrawide semua itu punya sensor premium di semua. Terdistract. Ya, dia punya sensor premium di semua lensanya. Bye. Input audio bahkan ada beberapa profil yang bisa dipilih. Ada vokal konser, suasana konser, vokal dalam ruangan, vokal luar ruangan, pemandangan, bahkan bisa bikin preset sendiri. Yang teman-teman lagi denger ini adalah audio langsung dari smartphone-nya ya. Nah, yang menarik adalah lihatlah betapa banyaknya hal yang bisa kamu kontrol. Ada zoom audio, terus peredam bising angin, peredam bising frekuensi rendah, pola arah mikrofon mau dari mana gitu, kamu mau nangkep suaranya gitu. Dan peredam bising lingkungan dan kontrol gain, banyak banget yang bisa kamu atur. Bisa ngatur segini banyak karena di sektor mikrofon juga smartphone ini tuh di-upgrade. Jadi dia tuh punya 4 buah mikrofon.
karena ada banyak, kamu tuh jadi bisa mau nentuin gitu dari arah mana suara yang mau difokusin atau yang suara apa yang mau kamu cut noise-nya. OIS di kamera utama jelas ada. OIS di telefoto, harus ada tuh, krusial soalnya. OIS di ultrawide, nah biasanya smartphone brand itu tuh suka skip di bagian sini. Tapi di Vivo X300 Ultra OIS hadir di semua kamera belakangnya. Makanya hasil perekaman videonya tuh super stabil di semua lensa. Jadi kalau mau ngerekam objek sinematik ya, yang ditambah movement itu tuh kerasa gitu loh, sinematiknya. Dan ini juga jadi bikin mudah kalau misalnya kamu lagi mau bikin video produk kayak begini. Ya video saya sih sebenarnya ini pas banget buat saya. Lihat, stabil banget kan? Ngomongin sinematik, smartphone ini tuh sangat ngedukung untuk bikin video sinematik. Yang pertama ada pilihan gaya sinematiknya, ada film look. Jadi dia tuh ngasih look video seperti di film. Dan juga ada yang namanya film style yang otomatis kasih cropping 2,4:1 kayak film. Langsung ke 24 fps biar terlihat seperti film beneran. Atau mungkin memang kalian mau bikin film beneran pakai smartphone ini? Merekam video dalam format log juga bisa, 10 bit 422 juga. Jadi kamu bakalan punya kontrol lebih di post production. Atau kalau mau langsung masukin LUT yang biasa kamu pakai juga bisa. Masih banyak lagi mode-mode di kamera yang bisa kamu explore, mulai dari filter, color palette-nya juga bisa langsung di-save presetnya, sampai mode street photography. Cuman saya izin nggak bahas karena ini aja udah lebih dari setengah durasi video bahas kameranya aja. Padahal smartphone kan nggak cuman kamera doang. So, as a phone, smartphone ini sangat cocok untuk digunakan sebagai daily driver. Origin OS-nya nyaman untuk digunakan, animasinya smooth, dan ada continuity kayak abis pakai Google Search, terus balik lagi ke home tuh ya animasinya akan kembali ke Google Search. Kalau dari gallery, pas ke home ya kayak semua layarnya tuh balik ke gallery. Hal kecil yang bikin nyaman di mata. Lock screen juga cakep. Tapi buat saya yang paling keren itu adalah baterainya. Buat saya yang segalanya pakai HP doang, mulai dari komunikasi, entertainment, sampai cari duit bikin konten pakai HP doang, saya tuh butuh smartphone yang bisa nyala seharian. Dan smartphone ini bisa melakukan itu. Dipakai seharian lebih, masih tersisa 25%, padahal screen on time-nya udah 7,5 jam. Ternyata teknologi baterainya juga baru nih. Baterai dengan kapasitas 6600 mAh-nya ini pakai teknologi semi solid state. Saat ini solid state battery emang lagi dalam pengembangan ya. Karena dia tuh udah pakai elektrolit yang solid dan bakalan lebih aman, nggak mudah meledak dan lebih dingin. Taunya pelan-pelan Vivo tuh udah mengaplikasikan teknologi tersebut ke HP ini walau belum sepenuhnya. Ngecasnya juga cepet lagi. 100 watt. Ini mah, saya bisa ganti daily driver ini. Punya kamera yang bagus tentu agak sia-sia kalau nggak punya layar yang bagus. Nanti nggak bisa preview hasil kamera dengan bener. Untungnya Vivo X300 Ultra ini layarnya oke. LTPO AMOLED, resolusinya 3168x1440 pixel, dengan bentang layar 6,82 inch yang artinya punya kerapatan pixel di 510 pixel per inch. Rapet banget dan tajam banget. Udah support Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, HDR Netflix, komplit lah. Hai, Moldi dari masa depan nih, lagi ngedit pakai Vivo X300 Ultra. Saya udah ngasih tahu belum sih kalau dia tuh pakai Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Ini chipset adalah smartphone paling ngebut dan paling reliable untuk saat ini. Walau saya jarang main game, tapi kalau mau diajak main game ya dia juga bisa ya. HP ini tuh bisa ngelibas semua game yang ada di Play Store. Pas ngedit video ini juga saya pakai HP ini dan ngerjainnya di CapCut. Nyaman bener. Dari tadi kelebihan terus bang, kekurangannya apa? Well, menurut saya smartphone sebagus ini juga ada kurangnya. Sebenarnya ini adalah kekurangan yang ada di hampir semua smartphone versi Ultra ya. Mereka tuh sangat gaspol di kamera sehingga ngebuat smartphone ini tuh sangat-sangat head heavy. Berat di kepala saking besarnya modul kamera. Ketika bales chat, email, atau bikin skrip video, berat di bagian kamera itu tuh akan kamu rasakan. Kalau kelamaan nulis pakai smartphone kayak saya pas bikin skrip video ini, bakalan agak capek dan khawatir HP-nya tuh jatuh ngegeledag.
Jatuh kepala duluan gitu. Terus sebenarnya kenapa sih smartphone ini tuh sampai ada? Kenapa smartphone yang seharusnya ya jadi alat komunikasi malah dikasih fitur kamera seabrek sampai modul kameranya tuh segede gaban kayak begini? Karena dunia udah berubah guys. Disadari atau enggak, konten-konten teknologi, konten berita yang kamu konsumsi itu diproduksinya menggunakan smartphone aja. Sekarang di setiap event teknologi yang saya datangi sudah sangat sulit melihat jurnalis atau tech content creator yang memproduksi kontennya itu menggunakan kamera mirrorless. Hampir semua udah pakai HP aja. Alasannya adalah karena ya praktis. Terus juga kualitas juga ya udah cukup. Dan gap kualitas tersebut kini tuh sudah semakin minim karena hadirnya Vivo X300 Ultra. Sekarang apa alasannya nggak pakai HP aja coba buat produksi konten kalau udah pakai Vivo X300 Ultra? Maaf ya berisik. Karena kalau mau rekam dalam format log kan di Vivo X300 Ultra bisa. Nggak dapat bokehnya. Lah kan tetap dapat ini. Ya kan tetap masih bagusan pakai mirrorless kualitasnya. Iya, kalau kamu pakai mirrorless yang harganya lebih mahal daripada HP ini. Gap kualitas itu tuh udah deket, lebih compact, dan ini ya dan ini tuh smartphone fungsinya tuh jauh lebih banyak daripada kamera mirrorless. So kalau melihat harga jual smartphone ini dan dia tuh bisa menggantikan mirrorless untuk mendukung pekerjaan, ya jatuhnya harga segini mah murah coy. Ya mungkin segitu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Sekian dari Moldi, kita akan ketemu lagi di video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.